Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Permana, NIM 24531089. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Curup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi atau tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar sekaligus sebagai muslim, yaitu tentang menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu merupakan perjalanan hidup yang akan menentukan kualitas diri, masa depan, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu berarti mencari, mempelajari, dan memahami pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Nah, dalam Islam, kata ilmu selalu diidentikan yaitu dengan cahaya. Berarti ilmu mampu menerangi langkah hidup seseorang sehingga ia tidak tersesat dalam kebodohan. Nah, dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, dari Anas bin Malik berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasannya Islam itu sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Bahkan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, artinya bacalah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya peradaban Islam itu dibangun atas dasar pengetahuan, pemahaman, dan pembelajaran. Nah, dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa ilmu bukan hanya memperbaiki hidup kita di dunia. Dalam ayat ini juga Allah berjanji bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu tujuan menuntut ilmu. Pertama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan ilmu kita dapat memahami perintah dan larangannya serta beribadah dengan benar. Contohnya, seorang muslim yang belajar fikih sholat akan tahu bagaimana cara wudhu dan sholat yang benar, sehingga ibadahnya menjadi lebih khusyuk dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu untuk memperbaiki kehidupan pribadi. Nah, ilmu itu membuat kita mampu berpikir jernih, mengambil keputusan yang tepat, dan menghindari kebiasaan yang buruk. Contohnya, seseorang yang mempelajari ilmu akhlak itu akan lebih mampu mengendalikan emosi, bersikap sabar, dan tidak mudah marah dalam menghadapi masalah sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Orang yang berilmu itu dapat memberikan manfaat bagi lingkungannya, membantu orang lain, dan membawa perubahan positif. Contohnya,
Di sebuah desa, itu ada seorang pemuda yang belajar teknologi pertanian. Kemudian dia mengajarkan cara menanam yang lebih efektif kepada warga. Sehingga dengan ilmu yang diajarkan oleh pemuda tersebut kepada warganya, itu menghasilkan panen warga yang meningkat dan kehidupannya pun ikut berubah. Kemudian yang keempat, yaitu untuk mempersiapkan masa depan. Nah, ilmu adalah bekal dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di era teknologi dan globalisasi saat ini. Contohnya, ada seorang pelajar yang mempelajari literasi digital, itu dapat menggunakan internet untuk usaha kecil-kecilan, seperti desain, jualan online, atau membuat konten-konten edukatif, sehingga memiliki keterampilan yang relevan untuk masa depan. Nah, jadi kesimpulannya, bahwa menuntut ilmu adalah proses yang dilakukan sepanjang hayat. Semakin kita belajar, semakin kita menyadari bahwa masih banyak yang belum kita ketahui. Semoga kita menjadi hamba yang selalu berusaha memperbaiki diri, menjaga adab, dan menjadikan ilmu sebagai jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait materi media pembelajaran, yaitu tentang menuntut ilmu. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.